Timur demi warna Indonesia. Di balik bencana, insya Allah ada hikmah. Pandemi COVID-19 telah membawa hikmah di dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah menyadarkan kepada kita bahwa esensi pendidikan adalah belajar, bukan sekolah. Sehingga saat ini dengan teknologi digital, dengan teknologi informasi, dengan berbagai aplikasi pembelajaran, rumah juga menjadi salah satu tempat belajar. Oleh karena itu, para orang tua bersama keluarga, mari ciptakan rumah sebagai tempat belajar yang nyaman bagi siswa, bagi putra-putri kita semua. Factory. Ya, Teaching Factory, Bapak. Wah. Jadi ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan ini ada Pak Bei di sini. Ngapunten, saya sudah duluan ini tadi. Sudah bolak-balik incap-incip. Wah, dihitung loh, Bu. Nggih. Nyun sewu, saya tak menyapa dulu yang nonton JTV ini, Pak. Assalamualaikum. Iwak lele nang tengah alas, lemu-lemu, wong gak kena panas. Wis wayahe saiki tancap gas untuk menuju Jatim cerdas. Nah, saya sudah ketemu dengan Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK, Pak Iwan, dan kebetulan beliau menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya sing sak tumpuk-tumpuk iku mau. Pak Kabid nyun sewu. Tadi begitu masuk ke sekolah SMK ini disambut oleh Bu Kepala Sekolah. Kinten-kinten bagaimana Pak Kabid? Apakah sekolah ini sudah standar di dalam mengaplikasikan new normal pendidikan? New normal pendidikan. Iya. Kembali ke definisinya new normal. Apa sih itu new normal? New normal itu adalah suatu perubahan perilaku terhadap kondisi situasi yang berkembang saat ini. Kondisi saat ini masih dalam masa pandemi COVID yang masih belum ada titik terangnya kapan berakhirnya, sehingga kita harus menyesuaikan diri. Life must go on. Iya kan? Roda terus berputar. Betul. Iya, Bapak juga tiap hari juga lapar. Pasti kan itu terus metabolisme tubuh kita juga masih terus berlanjut, sehingga yang harus kita perhatikan adalah penyesuaian terhadap kondisi tersebut. Saya rasa sekolah ini tadi mulai dari protokol pertama kali sudah menerapkan kebiasaan protokol kesehatan yang dimulai dari screening terhadap suhu tubuh, kemudian ada bilik untuk desinfektan, dan seharusnya ada tempat untuk cuci tangan, Bu. Yang tadi saya rasa ada, tapi agak ke kanan sedikit, agak ketelingsut sedikit ya. Mungkin nanti lebih diperjelas. Jadi flow orang keluar masuk siapapun, baik itu tamu maupun anak didik maupun tenaga pendidik juga harus jelas protokolnya lewat mana, sehingga insya Allah anak-anak kita maupun seluruh warga sekolah ini aman untuk pembelajaran nantinya apabila sudah bisa diterapkan posisi new normal. Gitu Pak Bei. Gitu nggih. Nah, Bu Kepala Sekolah sedikit ini tadi penjenengan sudah dikunjungi Pak Kabid loh nggih. Gimana? Seneng apa yang penjenengan tampilkan sudah cukup pantas untuk ditampilkan di hadapan Pak Kabid menurut penilaian penjenengan?
Nah ini saya senang sekali dikunjungi Pak Kabid. Heeh. Nah ini memang kami berupaya maksimal. Ya ini menampilkan yang pertama MPLS. Iya. Nah untuk MPLS ini kami secara daring. Tapi kemarin drive-thru itu memberikan atribut kepada siswa kami. Karena pada waktu pembukaan itu ada yang simbolis secara daring dan nanti dilakukan bersama-sama di rumah dengan memakai pakaian atribut sesuai dari SMK PGRI 13. Jadi untuk visit dengan masker Pak Kabid ini diberikan hadiah dari SMK PGRI 13. Oh, mantap sekali. Ini kan ada Mantap dari sekali. dana bos itu kan ada Bapak. Ye. Inggih. Nggih. Baik, kita akan lanjutkan lagi niki nggih. Ke Bu UKS. Kepala Sekolah kemana? UKS. Ke UKS. Pak Kabid, kita ikut Monggo. Bu Kepala Sekolah Monggo. untuk melihat UKS-nya Iya. yang tadi sudah disinggung oleh Iya. Pak Tapi Kabid Pak tadi. BI jangan lupa bayar dulu yang sudah dimakan Oh tadi. iya, tadi wetung semuanya tadi. Mbak. Nyusul, wis Pak. tak Ini lunasi. sempit, Pak, nyusewi. Monggo Iya, Pak monggo, Kabid, Bu. monggo silakan Iya, silakan. Monggo, Ya. Pak Kabid. Monggo duluan dengan Bu Kepala Sekolah. Wis. Oh, ini UKS Bu Iya, Kepala Pak, Sekolah. UKS. Oh, iya. Monggo kita bisa Monggo. lihat-lihat ke sana. Inggih. Iya. Nah ini monggo sudah ada hand sanitizer. Ya. Oh, kita ada. Monggo Pak Kabid, ini ada hand sanitizer. Iya, misi ya. Iya. Alhamdulillah ini sudah. 20 detik Pak untuk ini ya. Ada Iya. apa namanya? Ada protokolnya. Kita harus membiasakan diri Pak BI. Pak Kabid, nyun sewu. Nggih. Kita sudah ada di suasana UKS ini, Pak. Nggih. Kinten-kinten kalau kita lihat ya sudah cukup penataannya. Apakah memang seperti ini kinten-kinten yang diinginkan oleh pihak Dinas Pendidikan bentuk UKS sederhana atau standar? UKS ya Pak. UKS ya Pak, ada kamar kecil dan di situ ada satgas Pak. Ya, Karena erat satgas. katanya dengan satgas. Nggih. Ini kami punya untuk Saya rasa UKS yang ada di tempat yang mudah diakses oleh Ya. siswa seperti ini sangat sangat kami sarankan. nggih. Jadi apabila tempat yang untuk istilahnya emergensi atau kontingensi seperti ini memang harus dikenal oleh para siswa tempatnya, sehingga kalau ada apa-apa rujukannya kan pasti ke sini. Apalagi ini masa-masa pandemi COVID ini kita juga harus mengutamakan masalah kesehatan anak-anak. Itu. Nah, itu tadi Bu Kepala Sekolah Pak Kabid ngendikan Nggih? bahwa yang paling penting UKS itu aksesnya mudah seperti Betul. ini. Nah, ini teman-teman kepala sekolah supaya apa yang disampaikan Pak Kabid itu dicatat. Ojo sampai UKS itu biasanya di pojok Di belakang, nggih. Ini Tingkatnya tempatnya digawa wis strategis. semaput dhisik belum nyampe. Gimana? Perlu saya tambahkan Nggih, Pak ya. nggih. Jadi untuk UKS ini erat kaitannya di pandemi COVID-19 karena kami sudah MOU. Nah MOU dengan puskesmas yang terdekat. Oh, iya, Jadi iya. kalau sewaktu-waktu ada nyun sewu, anak kami yang kena bakteri, lah ini kami kan tidak boleh ngantar, tidak boleh, Iya. harus dijemput dengan ambulan. Betul, Nah betul, ini betul. MOU-nya Sudah ada. Oh, dengan Nah, itu. gimana? Nggih, dengan Jadi puskesmas, ini, Pak. nggih. Jadi secara emergensi itu kami sudah siap untuk sewaktu-waktu pertolongan Nggih. pertama. Baik, kita Nggih. akan lanjutkan lagi. Masih banyak tempat lain yang istimewa dan juga masih didampingi oleh Pak Iwan, Kepala Bidang PPSMK yang nanti juga akan melihat langsung keadaannya kayak apa. Ojo nang ndi tetep nang Jatim cerdas. Nah, kita sudah pindah tempat lagi dan kali ini lebih nyantai, lebih enak. Koyokane nang bengkel tapi bengkile ilmu. Balik mana nang Jatim cerdas, kita tetap ditemani oleh Bapak Kepala Bidang PPSMK dan Ibu Kepala Sekolah. Sebelum ke Pak Kabid, Bu Kepala Sekolah, ini janjane model nopo nih? Perpustakaan ini model nopo kok ono ban mobil, ono niku jane model konsepnya model nopo niki? Iya. Jadi gini Pak, ini perpustakaan ini online. Mempunyai nomor pokok langsung dari Jakarta. Jadi bisa mengakses di perpustakaan baik dalam maupun luar negeri. Terus pembukaannya ini oleh Ibu Wali Kota. Dulu tahun 2016. Tapi kami ya agak bangga karena apa Bu Wali Kota. Lah itu ada prasastinya di situ. Oh, gitu. Iya. Lah Pak memang zaman
tahun 2016 itu kan literasi lagi digalak-galakkan, sehingga kami juga punya perpustakaan mini di setiap kelas di pojok. Sekedap saya tak ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid, Siap, kita Pak melanjutkan BI. bincang-bincang kita dengan MPLS, Pak. Oh, MPLS kali Iya. ini kan dilaksanakan dengan online, Pak Kabid. Betul. Mbok menawi sebetulnya apa toh yang ingin disampaikan oleh Dinas Pendidikan dengan adanya online ini supaya bisa lebih efektif gitu, Pak. Oh. Nah, karena kan hanya online lah, biasanya kan anak datang. Niku kinten-kinten, Pak. Supaya lebih efektif mungkin ada petunjuk Pak Kabid yang ingin sampaikan pada teman-teman kepala sekolah. Siap. Jadi MPLS itu kita kembali ke kitahnya lah. MPLS itu apa? Apalagi MPLS ini adalah masa pertama kali siswa tersebut berinteraksi secara resmi ke lingkungan sekolah. Nggih. Jadi saya rasa apapun yang ingin nantinya anak itu menjadi paham dengan lingkungan sekolahnya, itu yang harus divisualisasikan. Nah, gitu. Tapi jangan lupa masa MPLS ini juga harus ada target-target tertentu. Ya, itu yang penting. Seperti pembentukan karakter. Cocok. Yang istilahnya sekarang ini orang-orang menyebutnya sebagai soft skill. Soft skill. Apalagi saya yakinlah anak-anak yang SMK ini nantinya dengan pola pembelajaran baik itu daring atau luring atau blended, itu nantinya akan menghasilkan pribadi-pribadi atau siswa-siswa yang berkualitas, yang pribadi-pribadi yang tangguh dan unggul. Apalagi untuk masa COVID ini ada masa istilahnya itu masa transisi. Disitulah karakter para siswa ini dibentuk. Nah, jadi poinnya sudah kena ini Pak Kabid. Jadi apapun itu yang dilakukan ojo lali. Yang penting adalah penekanan nilai-nilai karakter itu tadi supaya anak itu oleh gitu. Selama Senin sampai Kamis ini dapat sesuatu yang menjadi pondasinya gitu Pak, begitu. Pak Ketua Yayasan kebetulan juga ditemani oleh Pak Ketua Yayasan YPLP. Bagaimana dengan upaya Pak pihak yayasan untuk sekolah-sekolah di bawah kewenangan YPLP ini bisa seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi, Pak. Efektif, kena gitu. Terima kasih. Pertama selaku Ketua Yayasan yang baru, saya menyampaikan terima kasih atas kunjungannya Pak Kabid karena SMK PGRI 13 Kota Surabaya ini merupakan salah satu unggulan SMK di Jawa Timur. Kami juga punya unggulan-unggulan di kabupaten kota lain. Nah, Surabaya SMK 13 ini termasuk SMK yang unggul. Oleh sebab itu, kami selaku yayasan tentu akan memotivasi karena di yayasan sendiri kami punya prinsip kepada sekolah PGRI agar anak-anak dan masyarakat itu bangga bahwa keluaran PGRI, keluaran sekolah-sekolah PGRI tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri lainnya. Sebab itu kami bersyukur hari ini bisa menyaksikan MPLS di SMK PGRI 13. Dan sudah sesuai dengan petunjuk Pak Kabid tadi. Alhamdulillah ya? sudah. Yang pertama sesuai. adalah penanaman tadi Pak. Penanaman karakter, betul ya. Dengan model apapun kan begitu. Betul ya. Baik, ini kita akan setelah di sini kita masih ada tempat lagi yang akan kita kunjungi. Oh, Gimana? kelas industri di atas di Wah, ini lantai. kita mau diajak Pak untuk melihat tempat yang banyak mendatangkan uang. Wah. Teva Pak Kabid. Ya, itu adalah kawah condro di mukanya SMK PGRI. Oke. Ojo nang Didi, tetap semangat menuju Jatim cerdas. Ya. Iki sono nang panggonan sing gawedhe kathik ya wadem, tapi ya tetap dalam suasana omong-omong mangsalah yang membuat kita semua bangga menuju di Jatim cerdas. Dan masih ditemani oleh Bapak Kepala Bidang PPSMK, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Yayasan. Sebelum saya ke Pak Kabid, ini Bu Kepala Sekolah, mumpung ada Pak Kabid di sini, mumpung ada. Kalian belum tentu tiap minggu ke sini loh Bu. Yang ngantri sak Jawa mulai teko Etan sampai Kulon.
Kinten-kinten MPLS kalau wingi mulai Senin Selasa apa yang sudah dilakukan? Itu kebetulan kita sedang melihat Oh ya. TV. Apa seperti apa MPLS-nya? Jadi untuk MPLS ini kami yang pertama itu drive-thru. Yang dilaksanakan hanya 1 hari, yakni pengambilan atribut. Nah, untuk apa kok saya bagikan? Karena nanti pada waktu daring hari pertama, jadi pada waktu pembukaan itu ada secara simbolis. Jadi memakai pakaian PGRI lengkap, jadi lengkap dengan atribut. Terus lalu yang lain di rumah dijalankan bersama-sama. Itu nampak, Pak. Itu tujuannya itu. Lah ini hari pertama tadi sudah, jadi acaranya itu pembukaan. Terus dilanjutkan dengan pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan. Terus yang besok yang terkait dengan kurikulum. Oh, gitu. Lah kurikulum ini pas kita ini kan di kelas industri. Jadi mungkin kami bisa nanti menyampaikan kelas industri yang sudah dilaksanakan di SMK PGRI 13 sekaligus ini merupakan prestasi kan. Nah, Pak Kabid melihat tadi Bapak sudah juga melihat ada kegiatan-kegiatan di TEVA ini, Pak. Bahkan teman-teman kepala sekolah sudah banyak yang tahu dan membaca nota dinas Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa dalam masa MPLS ini boleh anak-anak kelas 10 ini diajak mengunjungi sekolah. Nah, pertanyaan saya apakah mengunjungi ini akan betul-betul membawa manfaat nantinya, Pak, apabila dikelola dengan baik atau bagaimana? Nota dinas tersebut memperbolehkan adanya kunjungan dan bahkan menyarankan kunjungan para siswa yang baru untuk ke sekolah. Ya, sekarang gini, Pak, kalau mau ngelamar lewat Facebook lewat media sosial, yo gak tepat. Nah, itu. Lah wong endi? Nah, masa mulai itu gak ketemu belas. Saya pakai analogi itu aja sudah bisa terjawab lah. Betul. Saya rasa itu. Enggak, yang penting ini SMK ini luar biasa. Ya. Seandainya bisa sekolah lagi, mungkin saya milih SMK. Iya. Gitu saya rasa Pak Bey. Ya, jadi memang penting kalau anak-anak SMK ini tidak ada kesempatan untuk mengunjungi sekolah, mungkin dia akan bertanya, kok lepe kaya opo, bengkelku itu kaya opo, panggonanku jahit kaya opo, kecantikan saya, tempat untuk praktek saya bagaimana, kan ngoten. Pak Ketua Yayasan sudah tahu nggih, Pak, tentang bagaimana menata anak-anak ketika nanti diizinkan masuk, Pak? Tentunya kami sudah memberikan arahan, paling tidak dari masing-masing satu kelas itu harus bergiliran. Nggak mungkin dengan situasi begini kita berombong. Pak Kabid, satu hal. Kita ngomong tentang TEVA, Pak. Sedikit tentang teaching factory yang saat ini lagi menjadi idola ini ya. SMK kudu ono TEVA nih. Kalau Bapak melihat sepintas tadi ada kegiatan anak-anak dalam menghasilkan produk seperti ini, hasilnya anak-anak ini, Pak. Apakah hal-hal seperti ini sudah cukup memenuhi standar ataukah masih ada hal yang kudu dipacu ini, kudu ditingkatkan lagi? Sisi pandangan Pak Kabid seperti apa kinten-kinten ini, Pak? Ini sudah buatan anak-anak semua ini ya, Bu ya. Ya, termasuk yang kita saksikan yang lain tadi. Gimana pentingnya TEVA ini, Pak? TEVA itu merupakan, kalau bagi saya sih, TEVA itu media yang menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia usaha dan dunia industri. Betul sekali. Disitulah TEVA. Kita menggodoknya bagaimana anak-anak ini mulai terjun ke dunia nyata lah. Jadi bukan hanya sekolah ini, jangan hanya melulu mensuplai, tapi juga harus melihat demand yang ada di pasar seperti apa. Itu kita harus menyesuaikan apa yang diinginkan pasar dan apa yang bisa kita perbuat. Betul, saya setuju sekali Pak Kabid. Tadi lek umpama jahit isone klambi iki ming kotak, ya aja kotak ae. Didelok situasi ndek njaba iku klambi iku modelnya sudah seperti apa yang dimaksud Pak Kabid begitu. Sehingga yang dihasilkan oleh anak-anak tadi bisa pas dan cocok dengan yang diinginkan oleh publik begitu.
Nah, kita akan lanjutkan nanti waktunya kita ucap-ucap pesan-pesan, dan tentu banyak sekali hal yang masih ingin disampaikan nanti baik oleh Bu Kepala Sekolah, Ketua Yayasan maupun oleh Pak Kabid nanti. Ojo nang dindi, tetap semangat menuju ke Jatim cerdas. Ya, tetap semangat menuju ke Jatim cerdas. Nah, sudah tiba saatnya, kayak biasanya kita sudah waktunya untuk ucap-ucap. Biasanya karena di sini ada Pak Kabid, maka Pak Kabid akan saya tempatkan sebagai gongnya untuk ucap-ucap. Saya mulai dulu dengan Bu Kepala Sekolah. Bu Kepala Sekolah, monggo mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada semua yang lagi nonton JTV. Monggo Bu, silakan. Kesana. Para pemirsa yang ada di rumah, nah ini kami dari penanggung jawab SMK PGRI 13 Surabaya, bahwa SMK, nah ini ditinjau dari prestasi unggulan. Contohnya di SMK PGRI 13 Surabaya, nah ini siap untuk menghasilkan tamatan yang 1B bekerja, karena kami sudah MOU dengan 35 dunia usaha, dunia industri. Jadi mulai dari menerima magang siswa, menerima magang guru, sampai dengan rekrutmen. Itu yang pertama. Lalu melanjutkan. Nah ini alhamdulillah kami mendapat amanah dari direktorat, dalam hal ini dari Seameo, yakni kami membuka D3 PJJ Teknologi Informatika yang kerjasama antara SMK PGRI 13 Surabaya dengan PENS ITS. Lalu yang terakhir adalah wirausaha. Nah, untuk wirausaha memang ini sesuai dengan sekolah vokasi, sekolah kejuruan, sehingga anak-anak untuk peluang wirausaha di COVID-19 itu sangat penting, karena sekarang banyak yakni karyawan yang dirumahkan. Begitu. Sehingga kalau siswa kami mempunyai ilmu wirausaha apalagi online, saya kira banyak jalan lain ke rumah untuk mendapatkan keuntungan. Pak Ketua Yayasan sedikit, monggo silakan. Terima kasih para Bapak Ibu masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya. Banggalah anak-anak Bapak Ibu bersekolah di SMK, terutama di SMK PGRI. Tidak kalah mutunya dengan sekolah-sekolah SMK negeri lainnya. Terima kasih. Nah, tiba saatnya monggo Pak Kabid untuk menyampaikan atau menyapa teman-teman yang lagi nonton JTV. Boleh juga disampaikan. Ini kebetulan teman-teman kepala SMK nonton biasanya begini ini Pak Kabid. Iya. Monggo silakan. Baik, para pemirsa JTV yang berbahagia, hari ini saya didaulat oleh Pak BI dan Bu Sri untuk meninjau SMK PGRI 13 di Surabaya. Monggo bagi sekolah-sekolah yang lain yang sudah siap menerapkan new normal agar berlomba-lomba, Pak BG, berlomba-lomba untuk ikut di dalam program acara ini. Dan ingat, untuk program acara ini seingat saya sudah tidak hanya SMK ya Pak ya, SMK, SMA pun bisa. Dan masing-masing punya keunggulan, punya keutamaan, dan saya yakinlah ini semuanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kecerdasan atau tingkat keunggulan daripada anak didik kita yang nantinya 20-30 tahun lagi baru kita rasakan. Wih, jangan meletik tenan nggih. Inggih, nembah nuwun Pak Kabid, nembah nuwun Bu Kepala Sekolah, juga Pak Ketua Yayasan. Apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan betul-betul sesuatu yang news tenan ini tadi nggih. Ngono ae dhisik, dan sebagaimana tadi Pak Kabid sudah menyinggung, mulai episode ini kalau kali ini kita masih udal-udal tentang SMK, tapi episode yang akan datang tidak hanya SMK, kita juga udal-udal tentang SMA dan juga PKPLK, juga bidang-bidang lain yang kaitannya dengan pendidikan. Makanya ojo lali, tetap ikuti setiap minggu jam 10.30. Ngono ae dhisik, iwak cucut lawuhe pelas.
Ayo Kukut. Pokoknya aja lali tetep nang Jatim cerdas. Aku Cak Bey, nyuwun pamit. Wassalam.